الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الذي لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق على صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا في آية أخرى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن من الشاهدين. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, wasiat takwa senantiasa khatib sampaikan sebagai sebuah wasiat yang senantiasa menjadi rukun dalam setiap khutbah khatib, karena mengingat ketakwaan adalah salah satu barometer dari seluruh aktivitas kita. Apapun profesi kita, apapun latar belakang pendidikan kita, apapun latar belakang ekonomi dan kedudukan kita, serta kedudukan sosial, inna akramakum indallahi atqakum. Allah hanya melihat seseorang dari tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari Jumat di penghujung tahun 2023 ini kita semua digolongkan kepada orang-orang yang la'allakum tattaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tak terasa kita sudah di penghujung tahun 2023. Sebentar lagi akan berganti 2023 menjadi 2024. Walaupun tahun ini adalah tahun Masehi, tetapi kita sebagai orang Muslim patut memaknai setiap waktu adalah momentum untuk senantiasa melakukan muhasabah, untuk melakukan introspeksi diri, untuk menguatkan apa yang sudah kita lakukan masa yang lalu, untuk kita persiapkan untuk hari yang akan datang. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18, Allah berfirman: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat Quran ini memberikan isyarat penting kepada kita untuk melakukan muhasabah dalam setiap dimensi waktu, untuk senantiasa mempersiapkan diri dengan sebuah peringatan sebelumnya. Ittaqullah diakhiri dengan wattaqullah. Maka kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ini merupakan satu momentum yang sangat penting, satu bentuk muhasabah yang mungkin hari ini merupakan satu bentuk ukuran perhitungan sebelum kita nanti dihitung, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 18, Allah berfirman, pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah, semuanya akan diperhitungkan. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, orang yang bijak, orang yang pandai dan orang yang cerdas adalah orang yang menghisab, mengevaluasi dirinya dan beramal untuk kehidupan sesudah matinya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang dirinya mengikuti keinginan hawa nafsu serta berangan-angan terhadap Allah semata. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.
Sahabat Umar radhiyallahu anhu sering mengatakan dan berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu wa inna takhiffal hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Hitunglah amalmu sendiri sebelum kalian dihisab di yaumil akhir, dan timbanglah amal kamu sendiri sebelum amal kamu ditimbang di yaumil akhir. Dan orang-orang pada saat hari kiamat hisab akan ringan hanya pada atas orang-orang yang sudah menghisab dirinya di dunia nanti. Hisab merupakan ukuran ketakwaan sebagaimana hadis Nabi, la yakunul 'abdu minal muttaqin hatta yuhasibu nafsah. Seseorang hamba tidak digolongkan kepada orang yang bertakwa hingga ia bisa mengkoreksi dirinya sendiri atau melakukan muhasabah. Seorang sufi terkemuka yang bernama Sayyid Bilal Ahmad Al-Bistami Ar-Rifa'i Al-Husaini dalam kitab yang terkenal Farhatun Nufus bi Syarhi Tazil Arus Al-Hawi li Tanzibil Nufus, beliau mengatakan, fatafakkaru fi ma sanat, fikirkanlah apa yang sudah engkau lakukan. Fa in wajadta ta'atan, jika engkau menemukan aktivitas kalian penuh dengan ketaatan kepada Allah, fashkurullah, maka bersyukurlah kepada Allah. Wa in wajadta ma'siyatan, tetapi sebaliknya jika engkau mendapati bahwa aktivitas penuh dengan kemaksiatan, maka celakalah. Hadirin rahimakumullah. Jauh sesudah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang perempuan sufi, ada perempuan sufi yang lain yang kita kenal dengan Aisyah Bauniyah. Nama lengkapnya adalah Aisyah binti Yusuf bin Ahmad bin Syairuddin Al-Bauniyah. Beliau lahir di Baun, salah satu tempat di Yordania. Ayahnya Yusuf Ahmad adalah seorang qadhi, adalah seorang hakim di Damaskus. Kakeknya seorang qadhi. Putrinya bernama Aisyah binti Yusuf. Beliau di usia 8 tahun sudah hafal Al-Quran. Di usia 8 tahun dia penuh dengan kekuatannya. Aisyah berpesan pada saat melakukan muhasabah, paling tidak dalam buku yang sangat terkenal yang kita sebut dengan Al-Muntakab bi Usul Ar-Rotab, atau yang kita sebut dengan buku yang diterjemahkan Menjalin Ikatan Cinta dengan Allah. Jamaah sekalian, menurut Aisyah Bauniyah paling tidak ada 4 hal yang harus kita catat pada saat melakukan pendekatan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, membangun ikatan dengan Allah. Yang pertama adalah taubat. Taubat adalah salah satu pintu gerbang untuk memasuki seseorang akan melakukan introspeksi atau muhasabah. Tentu di setiap pergantian tahun kita selalu ditandai dengan sholat taubat atau muhasabah atau zikir bersama, dengan melakukan upaya bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memohon ampunan kepada Allah. Menurut Aisyah Al-Bauniyah, taubat ini merupakan upaya untuk mengembalikan kepada asal. Setiap manusia perintahkan oleh Allah untuk beribadah, maka bagaimana semuanya mengembalikan diri pada dimensi untuk beribadah. Apapun profesi kita, ada seorang petani bertani untuk beribadah kepada Allah. Ada orang yang bekerja di kantor melakukan pekerjaannya hanya untuk beribadah kepada Allah. Ada seorang istri melayani suami, dimensinya jadikan itu menjadi ibadah kepada Allah. Dan suami mencari nafkah untuk keluarganya, jadikan itu semua menjadi ibadah kepada Allah. Itulah di antara beberapa hal yang penting sebagai bentuk pertaubatan kita kepada Allah dengan cara melakukan perbaikan kepada Allah. Dalam Al-Quran disebut dengan taubatan nasuha atau taubat dengan cara bersungguh-sungguh. Menurut Ibnu Katsir, Ibnu Jalalain tafsir dan Ibnu Jalalain dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa taubat paling tidak dilakukan dalam 3 hal. Yang pertama adalah taubat yang sebenar-benarnya taubat. Taubat dengan penuh kenadaman, dengan penuh rasa takut dan penuh pengharapan untuk diampuni oleh Allah. Yang kedua adalah bertobat tidak akan mengulanginya lagi. Dan yang ketiga adalah bertobat untuk menyesali atas semua yang sudah dilakukan oleh dirinya. Innal hisaba yudkhibul sayyi'at. Sesungguhnya pertobatan itu menghapus perbuatan baik, itu menghapus perbuatan-perbuatan yang
yang salah. Sebagaimana hadis Rasulullah, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka laksanakanlah pertaubatan dengan melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan segala tingkah lakunya. Hadirin rahimakumullah. Aisyah Bauniyah mensyaratkan yang kedua, seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan itu ikhlas. Allah berfirman di dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din," kecuali dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Keikhlasan menurut Aisyah Bauniyah adalah menganggap sesuatu yang dilakukan hanya berorientasi untuk mengharapkan keridhaan Allah. Hadirin rahimakumullah, dahulu ada seorang sufi bernama Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau seorang sufi, bahkan disebut raja di antara para sufi, aulia min aulia Allah. Beliau adalah orang yang sangat taat kepada Allah. Tetapi malaikat mengabarkan kepada Abdul Aziz, "Wahai Abdul Aziz, kenapa engkau begitu taat kepada Allah, tetapi engkau dicatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz sebagai ahli neraka?" Abdul Aziz menjawab, "Wahai malaikat, tugasku hanya beribadah kepada Allah. Surga dan neraka adalah urusan Allah." Malaikat mengatakan, "Sungguh engkau ikhlas, wahai Abdul Aziz." Kemudian malaikat terbang lagi ke langit, ke Lauhil Mahfuz, kemudian melihat ternyata di Lauhil Mahfuz Abdul Aziz dicatat, dirubah menjadi ahli surga. Kemudian malaikat turun lagi ke bumi dan mengabarkan, "Wahai Abdul Aziz, sekarang engkau dicatat diganti, ternyata bukan ahli neraka dan dicatat oleh Allah sebagai ahli surga." Abdul Aziz mengatakan, "Alhamdulillah, sekali lagi wahai malaikat, surga dan neraka adalah urusan Allah. Tugasku adalah beribadah kepada Allah." Sungguh ikhlas engkau, sehingga keikhlasanmu lah menyebabkan engkau yang tadinya ahli neraka dilubah menjadi ahli surga. Wahai malaikat, jika keikhlasanku merubah Allah yang tadinya ahli neraka menjadi ahli surga, lalu apa yang menyebabkanku Allah murka sehingga mencatat aku sebelumnya menjadi ahli neraka? Lalu malaikat menceritakan, "Wahai Abdul Aziz, ingatlah engkau pada usia 15 tahun, pada saat engkau masih kanak-kanak, engkau masih kecil waktu itu, ibumu akan mengajakmu untuk pergi ke pasar dan menyuruhmu untuk pergi ke pasar, dan engkau sudah terbangun, tetapi karena tahu ibumu akan menyuruhmu untuk pergi ke pasar, engkau pura-pura tertidur karena engkau tidak mau disuruh oleh ibumu untuk tertidur. Kemudian ibumu membuka pintu. Pada saat melihat engkau sedang tertidur, ibumu tidak merasa tega untuk menyuruhmu dan mengurungkan untuk menyuruhmu, dan akhirnya ibumu tidak menyuruhmu pergi ke pasar. Ibumu mungkin tidak menyuruhmu pergi ke pasar dan ibumu tidak tahu kalau engkau sedang pura-pura tidur, tetapi Allah tahu dan Allah murka. Sejak saat itu engkau dicatat oleh Allah sebagai ahli neraka. Ibadahmu seumur hidup tidak merubahmu untuk menjadi ahli surga, tetapi keikhlasanmu hari ini merubah menjadi ahli surga." Mudah-mudahan keikhlasan dan ketaatan kita kepada Allah, bahwa ternyata dosa sekecil apapun bisa menyebabkan seseorang menjadi ahli neraka. Maka bagaimana hari ini kita yang sudah bergelimang dosa, mudah-mudahan di penghujung tahun ini menjadi waktu kita untuk melakukan muhasabah. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah al-wahib al-'atiyah, wassalatu ala khairil bariyah wa ala alihi dzawil fusul zakiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-habibi al-'ali al-qadri al-habibi al-jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Aisyah Bauniyah tadi menyebutkan dua hal yang sudah disebutkan. Ada dua hal lagi yang perlu disebutkan. Yang pertama tadi adalah bertaubat, yang kedua adalah ikhlas, dan yang ketiga adalah berzikir kepada Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
Zikir merupakan salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Banyak orang yang memiliki kekuatan ibadahnya, majelis-majelis penuh, ritualitas keagamaan begitu banyak, tetapi masih kering spiritualitas. Karena di tengah majelis-majelis ilmu masih ada praktek-praktek akhlak yang justru keluar dari ilmu, masih ada hal-hal yang masih jauh daripada apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka untuk menghaluskan hati, menghaluskan batin dan memperkuat spiritualitas, jawabannya adalah zikir. Zikir yang merupakan inti dari berbagai hal. Zikir adalah penawar bagi pendosa. Zikir adalah kemesraan bagi mereka yang terbuang. Zikir adalah harta karun bagi orang yang bertawakal. Dan zikir adalah nutrisi bagi mereka yang meyakini. Dan zikir adalah perhiasan bagi mereka mencari medan pertempuran, bagi mereka yang mencapai untuk ma'rifatullah. Maka zikir adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri menurut Aisyah Al-Bawaniyah. Tapi menurut Aisyah, zikir yang diharapkan adalah zikir bukan karena mengharap sesuatu. Terkadang kita berzikir karena mudah-mudahan rezeki lancar. Kita baca sekian jumlah zikir karena kita untuk mendapatkan. Tidak apa-apa, karena itu bagian daripada proses. Tapi perlahan-lahan mudah-mudahan zikir kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kata para sufi ada dua hal yang bisa melembutkan hati. Yang pertama adalah cinta pada anak yatim. Yang kedua dengan cara berzikir. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga adalah cara mendekatkan diri kepada Allah menurut Aisyah Bawaniyah adalah mahabbah, cinta. Cinta menurut Aisyah Bawaniyah adalah meleburkan diri sang pencinta kepada yang dicintainya. Pada saat kita mencintai Allah, maka leburkanlah diri pada apa yang menjadi sifat-sifat Allah. Tapi kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Rasulullah, jika pengikutmu mencintai Allah, maka ikuti engkau. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mengampuninya. Maka cara kita mencintai Allah adalah mencintai manusia yang dicintai oleh di bumi Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mencintai Rasulullah? Memperbanyak bacaan salawat dan mengikuti sunnah-sunnahnya yang dituntun oleh baginda Rasulullah. Para sufi selalu menunggu hari Jumat, karena pada hari Jumat ada satu tempat di mana dibacakannya salawat begitu mu'tajab untuk segala doa, yaitu pada waktu setelah ba'da asyar. Selalu membaca para sufi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para malaikat dan Allah saja membaca salawat, maka patut kita juga membaca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah asma'in. Amin amin ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ummat sayyidina Muhammad, Allahumma barik ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farij ummat sayyidina Muhammad, Allahumma asrif ummat sayyidina Muhammad fi jahi sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-aliyyi an-nabiy al-ummi al-aliyyi al-habib al-qadri al-habib al-jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wa fi kulli balad innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyul hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astagfirullah.